Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4, bertemu lagi dengan Pak Yayat. Untuk hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 1, peduli terhadap makhluk hidup, muatan IPA. Kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesama manusia maupun dengan lingkungannya. Interaksi antar manusia dan lingkungannya yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah, untuk contohnya kerusakan lingkungan. Contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pada gambar, yaitu membakar hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi hewan. Contoh lainnya yaitu kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, yaitu menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan. Menangkap ikan dengan menggunakan bom dan pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan-hewan laut lainnya. Bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan memiliki beberapa bagian. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi masing-masing. Tampak pada gambar yaitu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Jenis-jenis akar. Yang pertama yaitu akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Contohnya padi dan jagung. Kemudian yang kedua yaitu akar tunggang. Akar yang dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping dua. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Contohnya mangga dan jambu. Kemudian yang ketiga yaitu akar gantung atau akar udara, berfungsi untuk mengambil uap air dari udara. Contohnya pohon beringin. Kemudian yang keempat yaitu akar nafas, berfungsi untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya pohon bakau jenis si api-api. Kemudian akar papan atau banir, berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya pohon kenari dan pohon randu. Jenis-jenis akar. Yang pertama yaitu akar tunjang, berfungsi penahan tumbuhan agar tidak roboh. Dan fungsi akar yaitu yang pertama menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, kemudian menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhan, kemudian menyimpan cadangan makanan. Batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Jenis-jenis batang. Yang pertama yaitu batang basah dan berongga, bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya bayam, kacang, jagung. Kemudian fungsi batang yang pertama menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tubuh. Kemudian yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang terakhir, tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada jenis tanaman tertentu, misalnya tebu. Kemudian daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuhan pada cabang-cabang batang. Daun dibedakan berdasarkan tulang daunnya. Yang pertama, tulang daun menyirip, kemudian tulang daun melengkung, tulang daun menjari, dan tulang daun sejajar. Fungsi daun. Yang pertama itu sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Yang kedua sebagai tempat penguapan, dan yang ketiga sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Kemudian bunga. Bunga terdiri dari beberapa bagian. Ada tangkai bunga,
ada dasar bunga, ada bakal biji, kelopak, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, dan mahkota. Tangkai bunga yaitu menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Kemudian kelopak melindungi bunga sebelum mekar. Kemudian mahkota menarik perhatian polinator. Kemudian benang sari sebagai alat reproduksi jantan. Putik sebagai alat reproduksi betina. Polinator adalah hewan yang membantu penyerbukan pada bunga. Contohnya kupu-kupu, lebah, dan semut. Buah dan biji. Buah dan biji terdiri dari biji, daging buah, dan kulit buah. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Sedangkan putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Dan biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan mengenai tema 3 subtema 1 muatan IPA. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.